Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 12 yang beberapa minggu lalu kita menyelesaikan ujian tengah semester. Berikut dengan perbaikannya, meskipun masih ada yang belum mengikuti. Nah, itu tolong kalau bagi kalian yang tahu siapa yang belum mengikuti, tolong diingatkan. Karena nanti kalau nggak mengikuti ya nilainya kosong. Nah, matematikanya adalah mata pelajaran atau ilmu yang peninggalan nenek moyang. Yang ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya sangat luas sekali. Dari hitung-hitungan dasar yang sering kita pakai, sampai yang tercanggih, teknologi digital sekarang itu adalah berawal dari matematika. Dan termasuk teknologi komputer yang kita pakai ini, kemudian di handphone, kemudian internet, itu semua dasarnya adalah dari matematika. Sehingga kalau kalian ingin menguasai banyak ilmu, maka kuasailah ilmu matematika, begitu. Karena ini ilmu warisan nenek moyang, ya semoga kita diberi kemudahan meneruskan warisan ini sehingga kita bisa mengembangkan sehingga lebih bermanfaat lagi bagi kehidupan kita. Nah, kita sekarang akan sampai kepada ukuran letak data. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai rata-rata, median, dan modus di pertemuan terakhir sebelum UTS. Nah, di sini ada ukuran letak, nilai tengah atau median. Itu kita ingat bahwa median itu membagi sejumlah data. Kalau ini misalnya data, membagi sejumlah data menjadi dua bagian. Maka mediannya itu di tengah sebagai pembagi. Nah, begitu. Nah, ini akan kita tambahi dengan 3 macam ukuran letak data yang selain nilai tengah atau median, yaitu pertama kuartil. Namanya kuart berarti membagi 4. Nah, berarti kuartil adalah ukuran statistik yang membagi data menjadi 4 bagian. Kemudian kalau kita gambarkan data ini sebagai ruas garis berarah, ini saya beri arah, maksudnya apa? Data, kelompok data itu sudah kita urutkan begini. Nah, baru kita bagi menjadi 4 begitu. Sehingga nah ini pembaginya 4 seperti ini. Maka ini data sudah kita urutkan, berarti ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pembaginya juga begitu. Dari pembagi yang kecil yang ke yang besar. Disebut ini kuartil itu aslinya pakai huruf Q, maka kita pakai huruf Q. Q1 atau kuartil bawah, kemudian Q2 atau kuartil tengah, dan Q3 atau kuartil atas. Nah, rumusnya itu mirip dengan rumus median. Kalau median tadi membagi data menjadi 2 bagian, di sini 1/2. Nah, kalau kuartil, karena ini membagi 4, di sini jadi I/4, bukan 1. Kenapa ini jadi I? Kalau median tadi hanya 1, kalau kuartilnya hanya ada 3. Berarti ini berlaku untuk Q1, Q2, dan Q3. Artinya kalau ini 1, berarti di perhitungannya ini pakai 1 I-nya. Kalau yang dihitung Q2, berarti I-nya pakai 2. Kalau dihitung Q3, berarti I-nya pakai 3, begitu. Istilah variabel yang lain ini sama dengan waktu di median, yaitu ini batas bawah, N ini banyaknya data, frekuensi kumulatif, dan frekuensi yang memuat kelas kuartil, dan ini panjang kelas. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Kemudian jenis yang kedua yaitu desil, asal kata dari dasa itu 10. Berarti desil itu adalah ukuran statistik yang membagi data menjadi 10 bagian. Kalau digambarkan dengan garis berarah begini, berarti ada statistik yang banyaknya ada 9, yaitu desil, D1 sampai D9. Nah, ini karena ini datanya tadi sudah diurutkan, ini nilai desilnya juga nanti akan urut.
Yang paling kecil D1, kemudian D2, D3, dan seterusnya. Yang paling besar adalah D9. Rumusnya juga masih mirip seperti ini, hanya kalau di sini Q, di sini ganti D. Ini sama, ini batas bawah. Nah, hanya bedanya kalau ini membagi 4, ini pernya 4. Ini membagi 10, pernya 10. Sama nanti ini fungsinya. Kalau untuk menghitung D3 berarti I-nya diganti 3, baik yang di sini maupun di situ, begitu. Kalau D7 yang dihitung berarti ini I-nya diganti 7, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah persentil, yaitu ukuran statistik sesuai dengan persen itu per 100 yang membagi kelompok data menjadi 100 bagian. Kalau digambarkan dengan garis ini berarti ya ini dibagi 100 gitu, dari P1, P2, P3 dan seterusnya sampai P99 kalau baginya 100. Rumusnya juga mirip, hanya bedanya ini I-nya dibagi 100, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal aja. Diketahui data pada tabel berikut belum ditampilkan. Nah, kita diminta menghitung Q2, median, Q3, D5, dan P75. Datanya ini. Nah, untuk menghitung statistik letak ini atau ukuran letak ini, kita tadi yang pertama kan diurutkan dulu datanya. Nah, untuk pengurutan ini kita perlu kolom berikutnya yang pernah kita pakai, yaitu kolom frekuensi kumulatif atau frekuensi yang menjumlah. Nah, kita ingat kalau seperti ini frekuensi kumulatifnya berarti ya yang menjumlah gitu. Kalau pertama ini ya tetap masih 12 karena masih sendiri. Tapi untuk yang di bawahnya itu adalah 29-nya hasil dari 12 tambah 17 jadi 29. Yang berikutnya 29 tambah 24 jadi 53. Yang berikutnya 53 tambah 16 jadi 69, dan yang terakhir 69 tambah 11 menjadi 80. Dan ini frekuensi kumulatif yang terakhir harus sama dengan jumlah frekuensinya. Kalau beda berarti ada salah. Mungkin di sini atau mungkin di frekuensinya. Nah, apa gunanya frekuensi kumulatif ini? Karena kemarin kita menentukan median itu adalah nilai tengah, itu adalah data keberapa. Kalau di sini banyaknya data 80, maka kalau dibagi 2, maka nanti ini akan kita mudah saja, berarti kuartil tengahnya yang diminta hitung pertama, kuartil tengah. Itu adalah data karena ini Q2, 2/4. Nah, ini ngambilnya dari rumus kuartil. Kalau Q2 ini 2/4 kali 80. 2/4 itu sama saja setengah, kali 80 berarti 40. Berarti ini data ke-40. Nah, ini gunanya frekuensi kumulatif itu menentukan data ke-40 ini letaknya ada di kelas yang mana. Nah, kita mengerti bahwa kalau ini di frekuensi kumulatif di sini 12, maksudnya adalah data pertama sampai ke 12 yang paling kecil, atau yang sudah terurut, data pertama sampai ke 12 itu adanya di kelas 16 sampai 20. Artinya nilai dari 12 data ini dari 16 sampai 20 ini. Gitu. Kemudian data yang ke-13 ini nggak ada di kelas pertama lagi, di kelas ke-2 sampai data ke-29. Itu nilainya adalah 21 sampai 25. Itu data ke-13 sampai ke-29. Sudah sampai ke data ke-40? Belum. Belum, ini baru 29. Maka data ke-30 sampai ke-53 itu adanya di kelas 26 sampai 30. Berarti data ke-40 sudah terlewati belum? Nah, sudah. Ini sudah 53, sudah melampaui 40. Berarti data ke-40 itu adanya di kelas 26 sampai 30 begitu. Nah, maka kita tulis begini. Nah, maka di rumus kuartil tadi ada seperti ini, hanya bedanya di sini. Memang kita memerlukan batas bawah dari kelas ini. Kalau kita temukan ini kelas batas bawahnya berapa? Ya ini 26 dikurangi setengahnya, berarti menjadi 25,5. Kemudian di sini ada N, FK, dan FQ kalau di sini. Dan P.
Maka N-nya adalah ini, banyaknya data 80. FK itu frekuensi kumulatif, perhatikan ini sama dengan waktu menghitung median. Jadi kalau kelas kuartilnya di sini di 26 sampai 30 di baris ini, maka FK yang dipakai yang di atasnya. Jangan yang di lurusnya ini, jangan. Tapi frekuensi kumulatif yang di atasnya yaitu 29. Nah, baru yang FQ2 atau frekuensi di kelas yang memuat Q2 atau kuartil tengah, itu yang dipakai baru yang 24 begitu. Nah, kemudian apa? P. P itu adalah panjang kelas. Kalau ini 26 sampai 30, ya ini pakai yang batas bawah. Berikutnya ini dikurangi 26 menjadi 5. Nah, maka kita tinggal menghitung gitu. Nah, rumus kuartilnya begini. Maka angka-angka ini yang kita perlukan di sini sudah ada semua di sini. Kita masukkan aja. Ini BB ini 2/4 kali 80 dikurangi 29. Ini 2/4 sama aja setengah. Setengah kali 80 adalah 40, sama dengan angka ini nantinya yang di sini nih. 40 kurangi 29 itu ketemunya 11/24 kali 5. 5 kali 11 itu adalah 55 kali 24. Nah, tinggal 55 bagi 24 itu berapa? Nah, itu urutan-urutan ngitungnya jangan sampai terbalik bolak nih. Nah, kalau kalian salah menulis, itu bisa jadi salah hitung. Maka hati-hati dalam menulis nih, mana yang di atas, mana yang di bawah, mana yang ditambah, dikurang, dan lain sebagainya. Nah, 55 dibagi 24 dihitung dulu, hasilnya adalah 2,291667. Ini baru kita jumlahkan dengan 25,5 menjadi 27, nah, hanya dalam perhitungan statistik kalau tidak diminta ketelitiannya ini berapa angka di belakang koma, maka kita pakai 2 angka aja belakang koma, yaitu 27,79. Nah, perhatikan ini hasilnya 27,79. Nanti akan kita bandingkan dengan mediannya, sama enggak? Median dengan Q2. Karena Q2 tadi letaknya di tengah untuk kuartil tengah. Nah, kita lihat berikutnya yang median. Kita coba hitung lagi, meskipun ini dulu sudah pernah kalian menghitung. Median itu adalah data ke setengahnya 80 atau data ke 40. Nah, kan sama dengan tadi. Q2 data ke 40, ini data ke 40 juga. Nah, berarti di tabel distribusi frekuensi ini data ke 40 ya seperti tadi itu adanya di kelas 26 sampai 30, masih sama dengan kan datanya masih sama, maka data ke 40-nya ya tetap sama, maka angka-angka ini ya sama dengan waktu ngitung kuartil tadi, sehingga kita hitung kelas mediannya ini angka-angkanya sama 25,5, 29, 24, 5, sehingga hitungannya masih sama, sehingga ketemunya masih sama gitu. Kita ambil 2 angka belakang koma 27,79. Nah, ini kan terbukti bahwa Q2 atau kuartil tengah tadi sama dengan nilai median karena sama-sama di tengah, sama-sama membagi 2. Kumpulan data menjadi 2 bagian. Nah, sama dengan kuartil 2. Untuk kuartil 3, karena tadi sudah ditampilkan hitungannya untuk kuartil 2. Nah, untuk Q3 bisa kalian hitung sendiri atau bersama teman atau bersama keluarga sebagai latihan. Untuk menguji coba, kalian memahami rumus kuartil itu ya harus diuji coba. Bisa atau tidak mau digunakan untuk menghitung kuartil 3 begitu. Kita akan berlanjut ke yang berikutnya yaitu desil ke-5. Desil ke-5 berarti data ke 5/10. Nah, selalu diawali dengan ini. Ukuran letak itu merupakan data ke berapa. Nah, kalau yang ini data ke 40, lagi-lagi masih data ke 40. Ya berarti masih sama kan, datanya masih sama. Berarti data ke 40 jatuhnya di kelas yang ketiga ini. Nah, berarti angkanya batas bawahnya masih sama, N-nya, FK, dan FD-nya masih sama juga. Panjang kelasnya masih sama juga, sehingga perhitungannya ya hanya bedanya kalau tadi kuartil itu per 4, kalau
median itu per 2, kalau desil per 10. Kan yang diminta D5 berarti adalah di sini 5 per 10. Nah, ini nanti hitungannya sama dengan ini sampai ke 40. Ini angkanya jadi 40 untuk D5. Nanti akan berarti ini hitung-hitungannya ya sama dengan yang tadi. 11 juga hasilnya. Sama juga 55 bagi 24. Hasilnya ya sama juga begitu. Nah, kita percepat saja. Masih sama 27,79. Jadi median dengan kuartil 2 atau kuartil tengah, kemudian desil ke 5, itu ternyata nilainya sama, karena pada hakikatnya ya sama-sama membagi data, karena di tengah membagi data 2 bagian, jadi sama dengan median, sama juga dengan kuartil tengah. Nah, sekarang kita ke persentil P75. Kita tentukan dulu persentil 75 itu data yang keberapa. Nah, cara ngitungnya seperti di desil maupun kuartil tadi, ini dibuat data ke 75 per 100 kali 80. Nah, 75 per 100 ini kalau kita sederhanakan bagi 25 ini jadi 3, yang bawah jadi 4, 3 per 4-nya 80. Kalau kita hitung adalah data ke 60. Nah, data ke 60 itu adanya di mana? Ini tadi di kelas ketiga sampai ke 53. Berarti data ke 54 sampai ke 69 ada di kelas 31 sampai 35. Nah, berarti persentil 75 ini ada di kelas ketiga di sini. Nah, sehingga ini 31 sampai 35 begitu. Sehingga batas bawahnya sudah berbeda sekarang. 31 kurangi 0,5 30 setengah. Kemudian angka-angkanya ini ingat N-nya masih tetap sama, tapi FK-nya sekarang yang memuat persentil 75 itu kelas 31 sampai 35, maka FK yang dipakai yang 53. 53 yaitu atasnya. Kalau ini kelas yang memuat persentil berarti atasnya ini yang 53. Sedangkan frekuensi yang memuat kelas yang memuat persentil atau kelas persentil, kelas yang ini yang dimaksud yang memuat persentil 75 tadi, berarti yang FP-nya yang dipakai yang 16. Nah, sehingga perhitungannya menjadi panjang kelasnya dulu. Ini jadi 36 dikurangi 31 yaitu 5. Maka P75-nya atau persentil 75-nya ini menjadi seperti ini. Hitungannya sama dengan ini, nanti ketemunya ini 60. Sehingga ini kita batasi dulu supaya nggak rancu dengan yang sebelah sini. Menjadi ini 60 kurangi 53 itu adalah berapa? 7. 7 kali 5 35. Dibagi ini ketemunya segini. Ditambahkan menjadi segitu. Nah, kita ambil 2 angka belakang koma. Kalau di atas 5 begini, kita bulatkan ke atas menjadi 69. Berarti nilai persentil 75 itu adalah 32,69. Nah, tadi kuartil 3 tadi kalian yang akan menghitung nanti coba bandingkan dengan nilai persentil 75 ini sama apa tidak gitu. Nah, kalau sama, tolong itu diartikan kenapa persentil 75 sama dengan 32,69. Sudah saya kasih tahu aja bahwa itu sama. Kuartil 3 atau kuartil atas dengan persentil 75 itu nanti nilainya harus sama. Kalau beda berarti ada yang salah. Nah, berarti kalian nanti menghitung kuartil atasnya itu harus ketemunya 32,69. Nah, berikutnya kalian yang menguji coba pengertian dan rumus tadi pada soal-soal latihan ini. Untuk nomor 1 itu masih bisa langsung pakai rumus yang kita bahas tadi. Tapi untuk nomor 2 ini tampilannya bukan tabel distribusi frekuensi seperti nomor 1, tapi histogram. Dan sini yang ditampilkan, yang diketahui ini titik tengahnya atau nilai tengah, bukan batas. Nah, sehingga
ini kita bisa mengetahui mengubah ke tabel distribusi frekuensi begini. Kita lihat dulu panjang kelasnya nih, titik bisa dari nilai tengah. Kalau kita cari selisihnya 38 dikurangi 33 itu adalah 5. Maka panjang kelasnya ini berarti 5. Kita cek di sini 53 kurangi 48 juga 5. 63 kurangi 58 juga 5. Sehingga ini karena ini nilai tengah, berarti karena itu 5, ini sebagai tengah-tengahnya, berarti ini kurangi 2 sama tambah 2. Berarti untuk kelas pertama 31 sampai 35. Kelas kedua 36 sampai 40. Kelas ketiga berarti 41 sampai 45 dan seterusnya. Nanti kelas yang terakhir berarti 61 sampai 65 begitu. Demikian juga yang B. Ini yang diketahui juga nilai tengah atau titik tengah. Caranya seperti tadi. Ini panjang kelasnya juga masih 5. Berarti ini batasnya adalah kurangi 2 atau tepinya. Untuk membentuk ini tepi bawah dan tepi atas begini. Tepi bawahnya kurangi 2 berarti 11. Tepi atasnya ditambah 2 berarti 15. 11 sampai 15. Terus berikutnya 16 sampai ini tambah 2 20. Berikutnya ini kurangi 2 21. Ini batas tepi atasnya tambah 2 25 dan seterusnya. Nanti yang terakhir 36 sampai 40 gitu. Nah, untuk yang nomor 3 ini yang ditampilkan ogive-nya, bukan poligonnya. Ini salah yang membuat soal. Saya tinggal menyalin aja. Ya, ini ogive yang ditampilkan. Itu kuartil dari data median dan kuartil. Untuk median misalnya data nilai tengah ini 50 berarti 25. 25 di sini. Di tengah-tengahnya antara 30 dan 20 ini 25. Ini tarik garis ke sana, akan kalian dapatkan median. Kalau kuartil berarti ya 50 bagi 4, 12 setengah di sini. Dan seterusnya. Untuk nomor 4, tentukan D3, D5, D7, dan D9 dari data tabel distribusi frekuensi. Berarti masih langsung pakai rumus itu. Sedangkan nomor 5, untuk nomor 5 dari soal nomor 2 ini. Nomor 2 soalnya. Berarti ini tadi yang sudah kalian buat tabelnya di nomor 2 tadi waktu ngitung median dan kuartil. Itu dihitung juga desilnya. Ini. Jadi yang tabel yang sudah jadi tadi dihitung untuk menghitung desil. Nomor 6 itu seperti nomor 3. Tapi kalau ini median dengan kuartil ini menghitung desil begitu. Nah, untuk nomor 7 itu lain sendiri. Nilai tes yang lulus itu lebih dari 55,5. 55,5 berarti di sini. Nah, tentukan banyak peserta yang lulus tes, berarti yang di atasnya ini tambah. Nah, ini yang di atas 55,5 ini di antara 5 orang ini ada berapa banyak, tambahkan ke sini. Nah, itu banyaknya yang lulus tes. Kemudian nomor 8. Kalian cari data di perusahaan atau instansi pemerintah, kantor, dan sebagainya. Sejumlah data yang terurut begitu. Kemudian kalian cari nilai median, kuartil, persentil 30, dan persentil berapa ini? 60 atau 80? 60 dari data tersebut. Nah, inilah latihan-latihan yang bisa kalian gunakan untuk menguji coba pemahaman kalian tentang pengertian-pengertian tadi dan penerapan rumus-rumusnya, apakah sudah bisa menguasai atau belum. Ini baru latihan dasar untuk menguji penguasaan kalian terhadap pengertian dan rumus. Untuk bisa menghadapi ulangan semester atau ujian itu perlu kecepatan, bukan hanya sekedar paham dan mampu, tapi perlu kecepatan. Nah, kalau di pelajaran begini kalian baru belajar tentang kemampuan, maka di luar ini nanti kalian perlu melatih diri untuk menghitung soal-soal seperti ini atau menghitung soal-soal ujian dengan kecepatan.
Untuk lulus ujian yang soalnya kalau matematika itu 40 selama 120 menit, untuk lulus ujian matematika dengan skor 100 atau nilai 100 sebetulnya mudah. Asal 40 soal itu semua dikerjakan per soalnya itu 3 menit dan kalian yakin benar, berarti 40 soalnya nanti benar semua, itu bisa didapatkan nilai 100. Nah, gampang teorinya, hanya pelaksanaannya. Untuk melatih kemampuan kalian supaya bisa cepat menghitung, nah itu yang perlu ketelitian, kesabaran. Nah, karena keterampilan kalian menghitung yang itu harusnya sudah dicapai waktu SD, waktu SMP, itu harus dilatih kembali, ditingkatkan kembali sehingga bisa cepat dalam menghitungnya. Nah, itu kalau mau lolos tes dengan skor yang tinggi. Karena tes-tes, baik tes ujian maupun tes-tes seleksi itu hanya memerlukan kecepatan dan ketepatan. Ya, ini latihan dasar untuk melatih dulu pemahaman dan kemampuan-kemampuan dasar untuk menggunakan rumus-rumus itu. Semoga kalian diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa sebagai sumber ilmu. Kalau dimudahkan ya semoga menguasai ilmu-ilmu dan juga menguasai ilmu-ilmu Allah yang lain akan juga diberi kemudahan. Semoga seperti itu. Semoga kalian sukses semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.